nama saya Nilominingsi dengan NIM 24105007. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang psikologi belajar. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Dosen pengampu, Mener Sumardi, WN Dolu, SPD, MPD. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu psikologi belajar. Jadi, psikologi belajar adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana individu memperoleh, memproses, dan menyimpan serta menggunakan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku melalui pengalaman dan latihan. Fokusnya yaitu mencakup mekanisme kognitif seperti perhatian dan memori, aspek afektif, motivasi dan emosi, dan aspek sosial yaitu interaksi dan observasi. Dalam konteks pendidikan, pemahaman ini memungkinkan guru merancang metode pembelajaran yang efektif dan adaptif. Contohnya saat di kelas, guru memulai dengan aktivitas memancing minat, kemudian materi disampaikan bertahap, dan latihan diberikan. Setelah itu, siswa memberikan umpan balik secara rutin. Nah, dari pembahasan, kita bisa tahu psikologi belajar dapat membantu kita memahami bagaimana anak-anak belajar. Bukan hanya apa yang dia pelajari, tetapi bagaimana proses. Baik, materi yang kedua yaitu mengapa perlu mempelajari psikologi. Mempelajari psikologi, khususnya psikologi belajar, penting karena guru dan pendidik perlu memahami kondisi dan proses belajar siswa agar dapat memilih strategi yang tepat, mendeteksi hambatan, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Tanpa pemahaman ini, pengajaran bisa berlangsung secara kurang terarah atau berdasarkan kebiasaan saja. Dalam pendidikan dasar, misalnya guru yang mengetahui bahwa pengulangan dengan jeda atau spacing lebih efektif akan merancang jadwal belajar berbeda daripada sekedar membaca ulang. Dengan memahami ini, kita bisa mengajar bukan hanya berdasarkan insting, tapi berdasarkan bukti. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai psikologi secara umum. Jadi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, termasuk persepsi, kognisi, emosi, dan interaksi sosial. Dalam pendidikan, cabang psikologi yang relevan antara lain psikologi perkembangan, mencakup perkembangan anak, psikologi kognitif, mencakup cara berpikir dan memori, psikologi sosial, yaitu mencakup pengaruh lingkungan dan model, serta psikologi pendidikan atau klinis, itu mencakup kesulitan belajar. Contoh pengaplikasian di sekolah SD atau di kelas SD yaitu adalah pemahaman tahap perkembangan Piaget, membantu guru memilih aktivitas sesuai usia dan kemampuan siswa. Nah, dari pembahasan materi, psikologi membantu kita untuk membaca bagaimana anak berpikir, belajar, dan berkembang. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang keempat dengan judul materi belajar. Belajar adalah proses yang menghasilkan perubahan relatif, permanen dalam pengetahuan, keterampilan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan. Bukan sekadar efek sementara atau pertumbuhan biologis, proses ini melibatkan encoding, pengkodean, storage, penyimpanan, dan retrieval, yaitu pengembalian kembali informasi di memori. Contohnya, anak yang awalnya tidak bisa membaca huruf, lalu melalui latihan rutin menjadi lancar membaca adalah bukti dari belajar. Nah, dari pembahasan kita tahu belajar bukan hanya mendengar atau menyalin, itu perubahan yang terjadi karena proses aktif dalam diri kita. Materi yang kelima yaitu mengenai hakikat belajar. Hakikat belajar mencakup bahwa belajar adalah aktif bukan pasif, berkelanjutan bukan sekali jalan, kontekstual, terpengaruh lingkungan dan pengalaman, individual, berbeda antar siswa, dan menghasilkan perubahan yang relatif permanen. Nah, dengan kata lain, belajar bukan hanya menghafal, tetapi membangun dan mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan sikap dalam konteks nyata.
Contoh di kelas yaitu guru mengaitkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari anak, misalnya bagian-bagian kue, agar konteksnya itu kuat. Nah, dari hakikat belajar, kita memahami bahwa siswa aktif membangun makna lewat pengalaman, dan guru menjadi fasilitator bukan hanya penyampai semata. Nah, yang selanjutnya itu materi yang keenam, mengenai prinsip-prinsip belajar. Prinsip belajar adalah pedoman umum berbasis riset yang menunjukkan cara atau kondisi meningkatkan efektivitas proses belajar. Beberapa prinsip utama berdasarkan riset termasuk review singkat materi, sebelumnya penyajian materi dalam langkah kecil atau chunking, mengajukan banyak pertanyaan untuk memeriksa pemahaman, menyajikan model atau contoh, bisa disebut juga workout example, memberikan latihan terbimbing atau group practice, kemudian latihan mandiri, memberikan umpan balik kepada siswa, menggunakan scaffolding, dukungan sementara yang dikurangi secara bertahap, memastikan tingkat keberhasilan tinggi sebelum latihan mandiri, dan melakukan review berkala penerapan di kelas SD. Bisa berupa memulai mengajak murid mengingat pelajaran sebelumnya, guru menyelesaikan satu contoh soal, lalu murid berlatih bersama dan berlatih sendiri, serta diakhiri dengan review. Nah, dari prinsip-prinsip belajar, memastikan kita tidak hanya sekedar mengajar sembarangan, tetapi ada urutan dan strategi agar siswa benar-benar paham apa yang kita ajarkan. Setelah mengetahui prinsip-prinsip belajar, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu mengenai kategori belajar. Kategori hasil belajar membantu merancang tujuan dan metode yang sesuai. Kategori utamanya adalah kognitif, berisi pengetahuan dan kemampuan berpikir, mengingat, memahami, dan menerapkan serta menganalisis. Yang kedua ada afektif, mencakup sikap, nilai, dan motivasi. Yang ketiga ada psikomotor, mencakup keterampilan fisik dan tindakan nyata. Nah, sebagai contoh di kelas di SD, tujuan kognitif itu contohnya siswa dapat menjelaskan konsep bilangan. Yang kedua afektif, yaitu contohnya siswa menunjukkan rasa ingin tahu. Dan yang ketiga psikomotor, contohnya siswa dapat menggunakan gunting dengan aman. Nah, belajar yang efektif mencakup kepala atau pikiran kognitif, hati yaitu afektif, dan tangan psikomotor. Baik, kita lanjut ke materi yang ke-8 mengenai teori-teori belajar. Teori belajar memberikan kerangka untuk memahami proses belajar dan merancang intervensi. Beberapa teori utama yaitu ada yang pertama behaviorisme, belajar melalui asosiasi dan penguatan. Misalnya pujian memperkuat perilaku baik, yaitu adanya stimulus dan respon. Kognitivisme atau pemrosesan informasi. Belajar sebagai proses pemrosesan informasi dari sensorik ke working memory dan ke long-term memory. Yang ketiga ada konstruktivisme. Anak aktif membangun pengetahuan sendiri dengan dukungan sosial dan scaffolding. Yang keempat ada pembelajaran sosial kognitif. Belajar lewat observasi, modeling, dan self-efficiency. Serta yang kelima ada humanistik, fokus pada motivasi, kebutuhan, dan aktualisasi diri. Di kelas, guru dapat menggunakan kombinasi pendekatan, memberi contoh yang bisa ditiru, memfasilitasi aktivitas konstruktif, serta memberikan dukungan emosional. Nah, dari teori-teori belajar, kita bisa tahu bahwa teori adalah peta yang menuntun kita memahami mengapa dan bagaimana siswa belajar. Pembahasan nomor 9 yaitu mengenai efisiensi belajar. Efisiensi belajar adalah ukuran perbandingan antara hasil belajar yang dicapai dengan sumber daya, waktu, tenaga, dan usaha yang digunakan.
Yang selanjutnya adalah pembahasan yang ke-9 mengenai efisiensi belajar. Efisiensi belajar adalah ukuran perbandingan antara hasil belajar yang dicapai dengan sumber daya, yaitu waktu, tenaga, dan usaha yang digunakan. Jika dua siswa mendapat hasil sama, tetapi yang satu belajar dengan waktu dan usaha yang lebih sedikit atau dengan metode yang lebih cerdas, maka yang demikian lebih efisien. Riset menunjukkan bahwa strategi seperti spaced practice dan retrieval practice meningkatkan hasil tanpa perlu menambah jam belajar secara drastis. Contohnya, ada siswa A belajar 5 jam tanpa strategi dan siswa B belajar 2 jam tapi menggunakan flashcard dan latihan mandiri dengan hasil sama. Siswa B lebih efisien karena menggunakan metode yang benar. Nah, efisiensi belajar adalah hasil besar dengan usaha cerdas, bukan hanya lama belajar. Nah, untuk pembahasan ke-10 mengenai efisiensi usaha belajar. Efisiensi usaha belajar mengacu pada kualitas usaha belajar, bagaimana cara, strategi, dan kondisi yang digunakan selama proses belajar agar setiap jam belajar menghasilkan hasil yang maksimal. Berbeda dengan efisiensi belajar yang menitik beratkan pada hasil dibandingkan usaha, efisiensi usaha belajar melihat bagaimana usaha itu dilakukan, seperti strategi, perencanaan, teknik, dan metakognitif. Guru dan siswa yang secara sadar memilih teknik seperti latihan retrieval, elaborasi, chunking, dan manajemen waktu menunjukkan efisiensi usaha belajar tinggi. Nah, untuk contoh di SD, bisa kita lihat siswa membuat ringkasan, lalu membuat kuis kecil sendiri dan mengevaluasi dirinya. Dibandingkan hanya membaca buku secara pasif, itu menjadi lebih efisien. Efisiensi usaha belajar adalah belajar cerdas dengan strategi tepat, bukan hanya bekerja keras. Setelah kita mengetahui bagaimana itu usaha efisiensi belajar, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu materi ke-11 mengenai metode belajar. Metode belajar adalah berbagai pendekatan yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar agar proses belajar mengajar berlangsung efektif. Ada beberapa metode yang umum dilakukan oleh pengajar. Yang pertama ada ceramah atau lecture untuk penyampaian informasi padat. Yang kedua ada diskusi untuk membangun pemahaman. Yang ketiga ada pembelajaran kooperatif untuk interaksi sosial. Dan ada pembelajaran berbasis masalah atau PBL untuk berpikir kritis. Dan ada discovery atau inquiry untuk eksplorasi aktif. Dan demonstrasi atau praktikum untuk keterampilan psikomotor, dan e-learning atau multimedia untuk inovasi teknologi. Pemilihan metode harus mempertimbangkan jenis hasil belajar, kategori, karakteristik siswa, dan konten materi. Contoh di SD yaitu adalah pembelajaran kooperatif ketika siswa saling membantu memecahkan masalah soal kelompok. Demonstrasi ketika guru membuat eksperimen air untuk pelajaran IPA. Nah, dari metode belajar, kita paham bahwa metode belajar adalah alat yang kita pilih sesuai tujuan siswa dan materi. Untuk yang selanjutnya yaitu materi yang ke-12 mengenai pelaksanaan metode belajar. Pelaksanaan metode belajar melibatkan langkah operasional agar metode tersebut bekerja efektif. Langkah-langkah umum yang didukung riset ada beberapa, yaitu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan mengecek kesiapan siswa. Yang kedua, mulai dengan review materi sebelumnya. Yang ketiga, menyajikan materi baru dalam bagian kecil dan modelkan cara menyelesaikannya. Yang keempat, ada melakukan latihan terpandu bersama siswa. Yang kelima, berikan latihan mandiri. Yang keenam, berikan umpan balik cepat dan koreksi. Dan yang ketujuh, ada lakukan review berkala untuk memperkuat ingatan jangka panjang. Di kelas, guru bisa membuka dengan ingatan kembali pelajaran kemarin. Kemudian menjelaskan satu konsep dengan contoh siswa, latihan bersama, latihan sendiri,
kuis cepat, dan akhiri pelajaran refleksi atau review. Nah, pelaksanaan yang baik, plus rencana yang matang, plus eksekusi bersama siswa, dan plus evaluasi adalah kunci dari pembelajaran yang sukses. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai ingatan atau memori. Ingatan atau memori adalah kemampuan sistem kognitif individu untuk menyimpan dan mengambil kembali informasi. Struktur dasar memori itu meliputi memori sensorik, yaitu input awal yang sangat singkat. Yang kedua ada short-term memory, menahan dan memproses informasi secara aktif namun kapasitas terbatas. Dan ada long-term memory, penyimpanan jangka panjang yang berisi pengetahuan, fakta, dan peristiwa. Proses utamanya adalah encoding atau pengkodean. Yang kedua ada storage atau penyimpanan. Dan yang ketiga ada retrieval, adalah pengambilan kembali. Karena kapasitas working memory terbatas, strategi seperti chunking, peta konsep, dan scaffolding sangat penting. Contohnya saja penjelasan. Dari penjelasan, kita dapat mengetahui bahwa ingatan kita seperti lemari yang membutuhkan kunci seperti encoding dan pengulangan agar tetap terbuka. Selanjutnya materi yang ke-14 mengenai daya ingat. Jadi daya ingat dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor, yaitu faktor yang pertama itu ada tingkat perhatian atau fokus siswa saat belajar. Ada juga kedalaman pengolahan informasi, seperti elaborasi dan makna, teknik pengulangan dengan jeda, spacing, dan pengambilan kembali retrieval practice, serta organisasi materi seperti peta konsep, chunking, kondisi emosional dan motivasi, kesehatan fisik seperti tidur dan nutrisi, serta interferensi informasi mirip dan konteks depends lingkungan belajar. Dalam praktiknya di kelas, guru memecah materi menjadi unit kecil, meminta siswa menjelaskan dengan kata sendiri, elaborasi, menyusun jadwal pengulangan selama beberapa hari, spacing, dan menggunakan visual untuk organisasi materi. Nah, untuk meningkatkan daya ingat, fokus proses dengan makna, ulangi secara terjadwal. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pengertian lupa. Lupa adalah kegagalan dalam mengambil kembali informasi yang sebelumnya telah disimpan dalam memori atau ingatan. Atau lupa adalah kegagalan dalam penyimpanan yang ada kuat. Beberapa mekanisme penyebab lupa, yang pertama ada decay atau peluruhan jejak memori dengan waktu. Yang kedua ada interference, yaitu informasi baru atau serupa mengganggu yang lama, baik proaktif maupun retroaktif. Lalu ada retrieval failure, tidak ada petunjuk cukup untuk mengakses memori, dan encoding failure, informasi tidak sempat diproses mendalam. Nah, untuk mengurangi lupa, digunakan strategi seperti retrieval, practice, dan spacing. Contoh pada siswa adalah seorang siswa lupa fakta karena hanya membaca sekali dan tidak mengulang atau mempraktikkannya dalam konteks nyata. Jadi lupa bukan hanya karena otak kita rusak, tapi sering karena kita tidak memberi kesempatan bagi memori untuk menguat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai transfer belajar. Transfer belajar adalah kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan yang sudah dipelajari dalam situasi baru atau berbeda. Transfer bisa berupa near transfer atau situasi sangat mirip, atau far transfer sangat berbeda, serta bisa positif, memudahkan, atau juga negatif, menghambat. Untuk memfasilitasi transfer, diperlukan pengajaran yang menekankan prinsip umum, latihan dalam berbagai konteks atau variabilitas, refleksi siswa, dan stimulus generasi dari satu konteks ke konteks lainnya. Contoh pada siswa SD, yaitu adalah setelah siswa memahami konsep pembagian pada kue dan mainan, kemudian menggunakan konsep yang sama dalam menyelesaikan soal pembagian uang jajan.
itu transfer positif. Nah, agar anak bisa menggunakan apa yang dia pelajari di kehidupan nyata, kita harus mengajarkannya untuk melompat ke situasi baru. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah hambatan signifikan yang dialami siswa dalam memproses, atau menggunakan informasi dan keterampilan akademik tertentu. Meskipun memiliki kecerdasan umum, normal, dan memiliki akses pendidikan yang wajar, tipe umum termasuk disleksi atau kesulitan membaca, disgrafia, kesulitan menulis, diskalkulia, kesulitan berhitung, serta gangguan perhatian, hiperaktivitas atau ADHD yang mempengaruhi belajar. Penyebab bisa berasal dari faktor yang neurologis, kognitif, misalnya rendahnya memori kerja, emosional, motivasinya rendah, atau lingkungan, metode tak sesuai. Intervensi yang terbukti meliputi asesmen awal, pendekatan multisensori, terutama untuk disleksia, scaffolding, remedial terstruktur, adaptasi tugas dan penilaian, serta kolaborasi antar guru, orang tua, dan spesialisasi. Contohnya yaitu siswa mengalami kesulitan dalam membaca kata, maka guru menggunakan pendekatan multisensori, melihat, mendengar, dan menulis ulang, memberi latihan khusus, dan memodifikasi tugas menulis. Kesulitan belajar butuh deteksi awal dan pendekatan yang spesifik. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai materi-materi, bisa kita simpulkan bahwa psikologi belajar punya peran penting dalam dunia pendidikan. Dengan memahami psikologi belajar, guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mengerti bagaimana siswa berpikir, memahami, dan menyerap pembelajaran. Setiap anak memiliki gaya dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Jadi, sebagai guru, kita perlu menyesuaikan metode agar pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Teori dan prinsip yang kita pelajari bukan hanya teori semata, tapi pedoman nyata untuk menciptakan kelas yang aktif dan bermakna. Nah, sebagai calon guru sekolah dasar, pemahaman ini menjadi bekal penting agar kita mampu menumbuhkan semangat belajar dan membantu siswa mencapai potensinya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Semoga pembahasan yang saya berikan bermanfaat dan menambah pemahaman tentang pentingnya psikologi belajar dalam pendidikan. Atas kekurangan dan kesalahan kata, saya memohon maaf dan terima kasih.